Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan tugas ujian akhir semester. Ya, saya akan menyampaikan eh, paparan yang berjudul fraud, konflik kepentingan dan budaya organisasi pada PT Medika Nusantara. Konteks dan latar belakang kasus. Dalam hal ini etika bisnis, tata kelola, dan konteks industri kesehatan itu kita bagi menjadi yang pertama pentingnya etika bisnis dan good corporate government. Itu adalah etika bisnis dan tata kelola yang baik adalah fondasi keberlangsungan organisasi di sektor kesehatan. Kemudian yang selanjutnya tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan adalah alat kesehatan yang bertanggung jawab langsung terhadap kualitas layanan kesehatan masyarakat. Kemudian kasus pelanggaran etika, di sini audit internal menemukan suap, pengaturan tender, markup harga, dan penyembunyian laporan audit di PT Medika Nusantara. Kemudian dampak budaya organisasi yang lemah, yaitu budaya permisif dan lemahnya pengawasan memicu pertumbuhan praktek fraud dalam industri kesehatan. Untuk ringkasan ya, dalam kasus PT Medika Nusantara itu saya kelompokkan menjadi ada di kronologi dan bentuk pelanggaran utamanya, meliputi pengungkapan kasus, yaitu kasus terungkap lewat audit internal dan laporan whistleblower yang memperkuat bukti pelanggaran. Kemudian pengaturan tender pengadaan alat kesehatan diatur sehingga pemenang sudah ditentukan sebelumnya secara formalitas. Markup harga alat kesehatan dan biaya pelatihan dinaikkan hingga 40% dari harga wajar. Kemudian manipulasi audit. Di sini manajemen diduga memanipulasi hasil audit untuk menutupi praktik korupsi dan menghindari pengawasan. Permasalahan etika dalam organisasi dalam hal ini, jenis pelanggaran etika dan konflik kepentingan. Itu yang pertama, praktek suap. Keputusan bisnis dipengaruhi oleh imbalan pribadi, bukan kualitas atau nilai terbaik, dan merusak integritas perusahaan. Kemudian konflik kepentingan, individu menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi dan kelompok dan mengancam keadilan dan transparansi. Kemudian manipulasi tender dan markup harga, penghilangan persaingan usaha sehat, dan penyalahgunaan dana publik melalui harga yang dinaikkan secara tidak jujur. Yang terakhir, penyembunyian laporan audit. Di sini kurangnya transparansi dan akuntabilitas yang melemahkan kepercayaan publik pada organisasi. Dari analisis teoritis fraud triangle, fraud diamond, dan tata kelola. Untuk teori fraud triangle sendiri, itu adalah fraud terjadi akibat tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi yang memungkinkan kecurangan berlangsung. Untuk teori fraud diamond ini adalah menambahkan kemampuan pelaku sebagai faktor penting dalam mengeksploitasi kelemahan sistem. Untuk prinsip tata kelola perusahaannya, kasus menunjukkan pelanggaran prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan fairness dalam tata kelola. Dampak fraud sendiri pada stakeholder adalah fraud yang berdampak luas kepada pemerintah, pasien, investor, dan masyarakat secara keseluruhan. Akar penyebab terjadinya fraud, yang pertama, strategi pemasaran dan branding produk unggulan, yaitu ada segmentasi pasar, kemudian ada promosi dan komunikasi, dan branding. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah resiko bisnis yang ditimbulkan.
Dalam hal ini ada resiko hukum, keuangan, dan reputasi. Dari resiko hukum itu kasus fraud dapat menyebabkan investigasi pidana, sanksi administratif, dan gugatan hukum yang merugikan perusahaan. Untuk resiko keuangannya meliputi denda, biaya investigasi, hilangnya kontrak, dan penurunan pendapatan adalah dampak resiko keuangan yang dihadapi perusahaan. Untuk resiko reputasi, di sini terjadi kerusakan reputasi mengancam kepercayaan stakeholder dan sulit dipulihkan, berdampak serius pada keberlangsungan bisnis. Untuk manajemen risiko penting, di sini harus menjadi bagian strategi bisnis untuk mengatasi dan memitigasi risiko secara efektif. Strategi pencegahan fraud itu sendiri dari Good Corporate Government ISO 37001 dan whistleblowing system itu ada penguatan tata kelola perusahaan, good corporate governance, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan secara menyeluruh, implementasi ISO, membangun sistem manajemen anti penyuapan yang terstruktur dan efektif. Untuk audit internal dan kepatuhan, fungsi audit internal dan compliance mendeteksi penyimpangan sejak dini untuk mencegah fraud. Sistem pelaporan whistleblowing, yaitu yang aman menyediakan saluran pelaporan efektif bagi karyawan. Roadmap implementasi tata kelola, di sini ada tahapan perbaikan jangka pendek hingga panjang. Untuk fase awal sendiri, fokus pada investigasi, evaluasi kebijakan, dan penguatan komitmen pimpinan sebagai dasar tata kelola anti korupsi. Kemudian fase selanjutnya adalah implementasi sistem, yaitu pelaksanaan whistleblowing system, pemetaan risiko fraud, dan pelatihan etika untuk membangun budaya anti korupsi. Tahapan selanjutnya yaitu menengah penerapan ISO. Penerapan ISO 37001, penguatan audit internal, dan evaluasi kepatuhan untuk memperkuat tata kelola. Kemudian perbaikan jangka panjang. Di sini integrasi prinsip ESG dan perbaikan berkelanjutan budaya organisasi menjamin perubahan terukur dan realistis. Kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan adalah yang pertama, penyebab fraud. Penyebab fraud itu sendiri adalah muncul karena kegagalan tata kelola, pengendalian lemah, dan budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran etika. Dampaknya dari fraud meluas ke berbagai stakeholder dan mengancam keberlanjutan bisnis organisasi kesehatan. Untuk pencegahan dan integritas dilakukan memerlukan komitmen pimpinan, pengawasan kuat, standar internasional, dan budaya integritas yang teguh. Keberhasilan organisasi di sini ada di sektor kesehatan dihitung dari kepercayaan publik dan praktik bisnis etis, bukan hanya keuntungan finansial. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan tugas ujian akhir semester ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.